Hello, welcome back to my channel. Udah lama banget gak bikin apa? Gak bikin ngoceh series. Aduh, selalu gitu ya pembukanya. Udah lama gak bikin ngoceh series gitu. Tapi memang kebetulan hari ini aku kayaknya udah sekitar 2 minggu setengah deh gak balik ke rumah. Kenapa? Karena kemarin sempat abis nge-trip dari Bangkok, terus balik ke Jakarta, ada temenku yang mau ketemu, jadi semingguan ini aku belum balik ke Bekasi. Dan ada beberapa kerjaan juga, kebetulan kantorku kan ada di Jakarta. Jadi ya sudahlah, saya tidak balik-balik kalau begitu, oke? Nah, kira-kira apa sih yang mau kita omongin hari ini? Sebenarnya gak ada yang mau diomongin hari ini, cuma pengen aja menuhin video ngoceh series. Dan kebetulan sebentar lagi kan bulan Desember ya, akhir tahun. Kalian ngerasa gak sih kalau makin kesini itu waktu tuh berjalan cepet banget. Bener-bener yang kayak kemarin baru New Year deh, kayaknya kemarin baru Januari deh, kayak kemarin gue baru ulang tahun deh, kok udah bentar lagi masuk 2026. Coba deh kalian pikirin, makin kesini waktu berjalan makin cepat. Tapi apakah pencapaian kita juga berjalan secepat itu? Mulai serius. Gak juga sih sebetulnya. Gak usah jelasin ya, makeup-makeupnya kalian udah pada tahu gue pakai apa aja. Tapi serius deh, gue ya waktu itu sempat baca tulisan di bukan tulisan, kayak reels di Instagram gitu. Nanti gue simpen ke sini, gue attach di sini. Kalau nggak salah tulisannya kayak gini, nggak usah khawatir tentang masa depan karena sehari, 2 hari, 3 hari yang lalu aja kita nggak tahu hari ini tuh bakal ada di mana, kayak gitu. Jadi ya ngapain khawatir, nggak perlulah mengkhawatirkan masa depan gitu. Tetap yakin sama Tuhan, yakin kalau hidup kita harus berjalan, nanti juga ujung-ujungnya akan baik. Nah, tapi gimana kalau ya hidupnya berjalan-berjalan aja, cuma pencapaian kita itu tuh gak sesuai sama apa yang kita mau. Kalau gue kan orangnya keras abis ya sama diri gue sendiri. Ya walaupun akhir-akhir ini gue juga males sih. Tapi coba deh, tarik napas dulu, bentar aja. Inhale, exhale. Hidup tuh jalannya cepet ya. Buat kalian di luar sana yang lagi kayak ngerasa khawatir, yang punya banyak beban, yang punya banyak tekanan di hidupnya, gak usah khawatir, kalian punya Tuhan. Kalaupun kalian gak percaya Tuhan, gak usah khawatir, kalian punya universe. Kalau kalian gak percaya ada universe, kalian gak percaya tentang universe, tentang hukum alam semesta, ya udah, kalian percaya hari ini kalian masih hidup dan baik-baik aja. Kenapa sih gue tiba-tiba ngomongin ginian? Aduh, beberapa hari terakhir ini gue banyak banget ketemu orang baru dan langsung attach gitu sama mereka. Gue gak tahu kenapa ya, orang-orang tuh banyak yang baru kenal gue tapi langsung buka-bukaan, tapi langsung cerita semuanya gitu, tapi langsung merasa percaya sama gue untuk jadi pendengar cerita-cerita mereka gitu, yang menurut gue itu agak terlalu ini banget sih, terlalu terlalu personal ya gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, oh mungkin memang sudah jalannya begitu, jadi gue disuruh sharing ke kalian semua gitu. Makanya kayaknya sekarang
topik yang tepat adalah jangan khawatir. Kamu punya dirimu sendiri. Gak rempong ya. Tenang guys. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin teman-teman kalian di kantor udah punya ini itu, tapi kamu masih gini-gini aja. Gak apa-apa. Emang kenapa? Masalah? Coba deh kamu bayangin. Kamu tuh dari SD, SMP, SMA dapat banyak tugas kan? Susah kan ngerjainnya? Tapi sekarang lihat, udah bisa kerja tuh. Udah bisa punya HP tuh. Udah bisa beli HP sendiri tuh. Udah bisa jalan-jalan pakai duit sendiri tuh. Udah bisa traveling. Udah bisa megang HP di depan kaca sambil bergaya. Terus di-post di Instagram tulisannya outfit of the day. Siapa tuh yang beli outfitnya kalau bukan kamu? Bisa kan? Gak usah khawatir. Emang kita harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Ya juga gak tahu kapan sih sebetulnya. Aduh. Gak usah khawatir. Everything will be okay. Kalau kalian merasa ada yang berat dalam hidup kalian saat ini, kalian ingat lagi, dulu juga pernah ngerasain hidup yang berat. Masa sekarang dikasih cobaan yang berat, gak bisa menghadapi? Kenapa? Mudah menyerah sekarang. Kalau mudah menyerah, gak bisa loh mencapai kebahagiaan yang kalian mau. Sorry ya, ngelipet ini. Kalau gampang menyerah, gak bisa loh nanti story Instagramnya main salju. Kalau gampang nyerah, nanti gak bisa loh nama di belakang kamu gak ada title-nya. Kalau gampang nyerah, emang mau? Ups, nikahannya cuma ada di depan rumah. Kalau gampang nyerah, emang kamu mau hidup yang gitu-gitu aja? Emang kamu mau nanti kamu pas udah tua masih kerja? Kalau gampang nyerah, emang kamu mau ngelihat teman-teman kamu seneng-seneng, kamunya nggak seneng? Jangan gampang nyerah. Tuhan tuh ngasih kita cobaan, pasti sepaket sama jalan keluar. Kalaupun gak sepaket sama jalan keluar, ya pasti adalah jalan keluarnya. Yakin aja. Jangan skeptikal gitu ah. Ada yang mau bunuh diri. Aku juga dulu mau bunuh diri. 2000 pas abis COVID tuh 2020 aku baru balik dari Malaysia. Aku juga mau bunuh diri. Tapi lihat sekarang, cantik banget ya orang yang mau bunuh diri dulu. Orang yang harus minum obat non-stop continuously selama 1 tahun lebih, harus bolak-balik ke psikiater. Tapi sekarang baru balik trip, udah bisa main salju, tiap hari pindah hotel, punya tim yang alhamdulillahnya suportif. Jangan pernah nyerah. Anggap impian-impian kamu itu kayak puncak gunung. Kalau mau naik ke atas gunung kan di bawahnya pasti ada lembah, pasti ada sungai, pasti ada badai, pasti ada hujan, pasti ada monyet yang nyolong sana dalam kamu. Ya enggak? Pasti ada ayam yang matok makanan kamu.
Tapi apakah kamu berhenti di tengah jalan? Enggak dong, kan tujuannya mau naik gunung. Gak mungkin tengah jalan tiba-tiba mundur lagi ke bawah gara-gara ada badai. Gak make sense kan? Ya udah, tenang aja, sabar. Dia yang punya masalah sama lakinya. Tinggalin aja kalau lakinya emang gak bisa ngasih. Gak bisa ngasih. Rontok. Gak bisa ngasih. Ngapain? Ada masalah di sekolah. Terus kalau sekolahnya gak selesai, mau jadi apa? Cobaan itu membuat kita kuat menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Masalah itu gak bisa dihindari, sayang. Tapi masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang bijak atau tidak bijak. Salah satu cara tidak bijaknya adalah mengakhiri hidup kamu. Jangan pernah menyerah. Kayaknya nanti backsoundnya The Massive, jangan pernah menyerah. Tetap lakukan apa yang kamu suka. Why? Hidup memang berat. Kalau nggak berat mah namanya angin. Kan enteng. Kalian butuh teman curhat gak? Mau curhat sama aku? Tapi jangan marah ya kalau nanti aku maki-maki atau aku bego-begoin. Karena aku tuh kayak gitu. Dah pokoknya yang lagi khawatir, yang lagi overthinking, inhale 7 menit, tahan 7 menit, exhale 7 menit. Kalau udah, afirmasi. Everything will be okay, everything will be good, everything will be alright. Udah deh. Lakukan lagi pekerjaan kamu yang membuat kamu pusing itu. Jangan mau waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang gak perlu, sayang. Iya gak? Iya dong. Ya udah deh, gitu aja. Jangan lupa ingat Tuhan. Aku loh ngablak-ngablak gini tiap hari sholat. Bukannya sombong. Tapi kalau hidup gak ada Tuhan juga buat apa? Aku loh habis party, tetap sholat subuh, sempoyongan. Kenapa? Tanpa Tuhan mengizinkan aku untuk ke party, aku gak akan senang-senang di party. Kan gitu? Ya gak? Tanpa Tuhan memberi aku rezeki, aku gak akan bisa beli minuman-minuman itu. Ya gak? Tapi itu kan penyelesaian masalah yang kurang bijak ya Bapak Ibu. Daripada kayak gitu, lebih baik kita salurkan ke anak yang membutuhkan, atau ke keluarga, atau ke teman yang membutuhkan. Pokoknya kalau kalian lagi overthinking, inhale, exhale, meditasi, afirmasi. Dan tetap lakukan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang kalian tidak suka itu. Kenapa? Realistis, Bu. Gak usah lah terlalu kayak, aku gak mau, aku harus meninggalkan pekerjaan ini ya. Ya gak apa-apa sih kalau punya backup plan. Sometimes gue juga kayak gitu kok. Ini kayaknya catokannya gak bekerja dengan baik ya Bapak Ibu. Oke deh, sampai di situ aja. Bye-bye. Sampai ketemu di ngoceh seri selanjutnya. Semoga nanti aku bisa bikin topik yang lebih karena topik hari ini
Cuma kepikiran aja sih, gara-gara akhir ini banyak teman-teman aku yang cerita sama aku, yang nanya sama aku punya masalah ini, what should I do, is it too much, aku harus gimana, kayak gitu. Yang lagi gimana yang gimana masih hidup tuh, masih ada kaki, masih ada tangan, masih ada muka, masih bisa di make up itu muka, masih bisa cakep nih kayak gue, masih punya rambut, ya Allah, masih bisa jalan-jalan, tuh kaki di bawah jalan-jalan, tuh HP itu tangan masih bisa dipakai buat main HP, scrolling TikTok. Ya udah nggak gimana lanjutkan, carilah jalan keluar yang bijak. Sebijak apa? Sebijak ajaran Tuhan. Jalan keluar terbaik adalah jalan keluar yang diberitahu Tuhan. Kamu boleh tahu tentang dirimu lebih dalam, tapi jangan lupakan dimensi Tuhan yang ada di dalam hatimu. Dapat pencerahan. Oke. Dah. Check out dulu. Bye-bye.